Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Karena sekarang lebih siang, harusnya antum harus lebih siap ya. Udah buka bukunya, udah siap semuanya. Udah tahu halaman berapa, ya jangan belum siap. Nah, qal isbatu mahabbatillah wa mawaddatihi li awliyaihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Di sini tentang penetapan mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, mawaddah untuk para wali-walinya, ya, sesuai kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih lamma dzakara Syekh rahimahullah al-ayat allati tadullu ala isbatil masyiah wal iradah, dzikra al-ayat allati dzakara al-ayat allati tadullu ala isbatil muhabbah lillahi subhanahu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Syekh rahimahullah di sini telah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang ditetapkannya masyiah dan iradah bagi Allah, maka di sini Syekh rahimahullah menyebutkan, Syekhul Islam menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang pengisbatan mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika raddu ala man sawa bainal masyiah wal mahabbah. Dan di dalam hal tersebut, ada bantahan terhadap orang yang dia menyamai antara masyiah dan mahabbah. Ya, bantahan bagi orang yang menyamakan antara masyiah dan mahabbah. Waqal, di mana dia berkata innahuma mutalazimani. Sesungguhnya keduanya mutalaziman. Fa kullu ma sya'allah faqad ahabbah. Setiap yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, ya, masyiah, maka sungguh Allah telah mencintainya. Enggak tentu. Karena masyiah ini adalah iradah apa? Kauniyah. Dan tidak tentu iradah kauniyah ini, ya, tidak mesti Allah cintai. Terkadang Allah Azza wa Jalla benci. Yang iradah yang Allah Azza wa Jalla pasti cintai itu adalah iradah syar'iyyah diniyah. Iradah syar'iyyah diniyah. Yang itu kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Waqad qaddamna anna fi dzalika tafsilan, dan sungguh kita telah jelaskan, ya, terlebih dahulu bahwasanya di dalam hal tersebut terdapat tafsil. Ya, udah dirinci. Faqad insyaallahu ma la yuhibbu. Sungguh terkadang Allah Azza wa Jalla menghendaki suatu perkara yang Allah tidak cintai. Ka kufril kafir, seperti kufurnya orang kafir. Ini menggunakan iradah apa? Kauniyah. Iradah kauniyah qadariyah, yang dia muradif daripada masyiah. Muradifnya masyiah. Dan ini pasti terjadi. Dan terjadinya terkadang Allah cintai, terkadang Allah tidak cintai. Seperti kafirnya orang yang kafir, dan seperti maksiat-maksiat yang lainnya. Waqad yasha'u ma yuhib. Dan juga terkadang Allah Azza wa Jalla menghendaki apa yang Allah cintai. Kal iman wa sa'iri ta'at, seperti iman dan segala ketaatan. Itu beda, ya. Yang namanya mahabbah dengan iradah beda. Mahabbah. Wa qauluhu ta'ala wa ahsinu, sudah diduga. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, di dalam Al-Quran, ya, di atas tuh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Nah, wa ahsinu hadza amrun minallah ta'ala bil ihsan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Syukran. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Wa huwa al-ityanu bil amali ala ahsani ahwalihi wa akmalihi, yaitu seorang mengerjakan suatu amalan dengan di atas keadaan yang paling ahsan, paling baik, dan di atas keadaan yang paling sempurna. Wal ihsanu huwa a'la maqamati ta'ah. Dan ihsan ini adalah kedudukan ketaatan yang paling tinggi. Ya, maqam dari sebuah ketaatan kepada Allah yang paling tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, ya. Yang pertama apa? Terus, naam, wa al-akhir hadzal ihsan. Hadza ala maratib. Nah, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan di sini syahidnya. Hadza ta'lilun lil amri bil ihsan. Ini lihat di sini. Inna di sini ta'liliyah. Inna di sini maknanya apa? Ta'liliyah. Ini jumlah li ta'lil untuk menjelaskan sebab adanya perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ihsan, kebaikan. Kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berbuat baik? Karena Allah cinta ya dengan orang yang melakukan perbuatan baik. Jadi Allah Azza wa Jalla cinta pada orang-orang yang muhsin, melakukan perbuatan baik. Jadi kalau mau dapat cintanya Allah berarti berbuat baik. Fahuwa amrun bihi, maka itu adalah perintah. Li'annahu yuhibbu wa yuhibbu ahlah, karena Allah cinta kepada ihsan dan cinta kepada muhsin. Nah, fayakunu dzalika hafizan ala alam tisalil amri bihi, maka hal tersebut itu seolah-olah menjadi hafiz. Ini adalah maknanya has, motivasi, dorongan untuk seorang itu apa? Merealisasikan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik. Jadi kenapa Allah katakan Allah cinta orang-orang berbuat baik? Supaya orang semangat berbuat baik itu. Udah ada kayak gini aja terkadang sebagian orang masih tidak semangat. Na'udzubillah. Ya. Hanya fokus ihsan kepada nafas ahsan, betul. Tapi kepada orang lain tidak. Kepada Allah malas-malasan. Kepada orang lain apalagi. Nah, bahkan di zaman sekarang kepada orang yang lebih tua tuh nggak ada kita berbuat baik. Jadi antara berbuat baik kepada orang lebih tua apa? Beradab. Iya. Disebutkan dalam hadis akhlak Syekh Abdul Razak Al-Badar itu banyak keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, nah, kepada guru, ini sekarang akhlak dan adab muhsin berbuat ihsan ini udah hilang rata-rata gitu. Kenapa? Karena hanya mementingkan diri sendiri. Ini masih di dunia, belum di akhirat nanti. Masih di dunia. Nah, dan tekankan lebih lagi ya, atau para penuntut ilmu, atau para penuntut ilmu harusnya lebih melekat yang namanya sifat ihsan pada diri antum. Rasa sama. Ihsan itu apa? Ya, muta'addi. Ta'addi lil ghair. Ya, ta'addu lil ghair, ya, berdampak, berefek merata kepada orang sekitar, orang lain. Terlebih lagi kepada guru-guru antum.
ya kepada ustaz-ustaz antum di sini. Ya, jangan nggak punya adab, nggak punya ihsan. Ingin berihsan aja masih apa? Mikir-mikir. Ingin berihsan masih perhitungan. Ingin berihsan masih disuruh terus. Nah, ya anak sebagian dapatkan kayak gitu. Ya, anak kasih udzur sih karena di sini memang nggak dikasih adab, nggak dikasih pelajaran adab. Jadi kadang-kadang ada yang nggak punya adab. Nah, barakallahu fikum. Wa qauluhu ta'ala wa aqsitu amrun bil iqsat. Ini perintah untuk ihsan. Wa huwal adl. Yaitu adalah berbuat adil. Ya. Al-aqsitu ya berarti wa aqsitu berarti Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berbuat adil. Fil muamalat wal ahkam. Adal fi aish. Kan satu ini kan ada jar majrur. Jar majrur dihapus. Berarti memberikan faedah umum. Yang muta'alliq kalau dihapus itu berikan faedah umum. Makanya dikatakan sama Syekh di sini wa huwal adl fil muamalat wal ahkam. Yaitu berlaku adil, berbuat adil kepada di dalam muamalat, bermuamalah dan di dalam menghukumi. Di dalam menghukumi seseorang ma'al qaribi wal ba'id, baik orang yang jauh atau orang dekat. Ya, baik kerabat atau siapa, ya selagi ada konsekuensi hukum, ya hukum. Nah, kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat adil? Sekali lagi, ada ta'liliyah di situ. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah cinta dengan orang-orang yang adil. Ini ta'lilun lil amr bil iqsat. Ini adalah alasan adanya perintah untuk berbuat adil. Fahuwa amrun bihi, maka ini adalah perintah dari Allah untuk mengerjakannya. Li'annahu yuhibbul muqsitin, karena Allah cinta terhadap orang yang berbuat adil. Ai adilin. Wa mahabbatuhu subhanahu lahum tastalzimu an yajziyahum ahsanal jaza. Dan cintanya Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang tadi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran nanti akan melazimkan ganjaran yang paling baik dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Ya. Jadi antum nih kadang kalau disuruh misalnya sama orang kerja, maka yang antum pengen apa? Ganjaran yang baik. Ya. Lalu besar kalau haram gimana? Baik, yang paling baik saya pengen pokoknya. Nah, barakallahu fikum. Ini semua orang pengen ya mendapatkan ganjaran yang paling baik dari sesama ketika bermuamalah dan semisalnya. Itu yang dicari-cari. Nah, tapi kan kalau sama orang ini kan harus betul-betul effortnya besar gitu ya. Terkadang ini, terkadang itu. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menawarkan ahsanal jaza, ganjaran yang paling baik itu dengan kita berlaku adil, dengan kita berlaku ihsan. Nah, dan ahsanal jaza itu umum ya, masuk di dalam nanti nikmat dari Allah yang Allah segerakan di dunia atau nanti di akhirat berupa kemudahan dan semisal. Apalagi berkaitan dengan menolong orang. Ya. Ihsan dalam menolong orang itu Masya Allah. Ini adalah ganjaran yang paling besar Insya Allah. Atau sebab yang paling besar Insya Allah untuk mendatangkan pertolongan Allah untuk kita semua. Ya. Jadi ini bukan perkara remeh di dalam menolong orang. Misal antum nolong anak lah misal gitu ya. Maka kata Nabi SAW apa?
Allahu fi aunil abad. Maka al-abad fi auni akhi. Allah Azza wa Jalla itu dalam pertolongan hambanya. Ya. Ketika hambanya apa? Menolong saudaranya. Jadi antum nolong teman antum nolong teman antum yang nggak paham pelajaran, seperti antum mengajari, itu insya Allah ya, akan datang pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada antum. Dimudahkan belajar, antum motivasi teman antum dimudahkan untuk banyak. Makanya kita jangan pelit di dalam menolong orang, jangan repot di dalam menolong orang. Barakallahu fikum. Karena itu nanti apa ya, timbal baliknya itu ke kita juga. Bahkan ya mungkin insya Allah lebih baik lagi. Nah, wa qaulu ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ai mastaqama lakumul musyrikuna 'alal ahdi. Selama orang-orang musyrikun lurus istiqamah untuk kalian 'alal ahdi, di atas janjinya, falam yanquduhu fastaqimu 'alal wafa. Mereka tidak membatalkan janji tersebut, tidak merusaknya, tidak mengkhianatinya, fastaqimu 'alal wafa lahum. Maka teruslah berusaha untuk ya istiqomah di atas penepatan janji kepada mereka. Fala tuqatiluhum, janganlah kalian memerangi mereka. Kenapa Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk istiqomah hatta di dalam al-wafa bil ahdi hatta ma'al musyrikin. Lihat di sini, innallaha yuhibbu al-muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Karena Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Salah cetakan. Tawabin. Antum? Antum apa? Tawabin. Antum? Itu cetakan lama. Ini anak salah juga. Sama salah juga ini. Anak udah rubah. Yang betul muttaqin bukan tawabin. Coba di nuskah yang beda. Apa, Den? Hah? Takin kan? Ustaz mendingan yang Mesir berarti. Ya enggak gitu juga. Ini skala besar. Jadi iya sama. Darah alamiah memang terkadang gitu ya. Giliran lagi ada ayat, tapi antum lihatlah di syarah Mu'assasah Risalah Silsilah Rasail itu orang-orang, nah, antum lihat nggak bisa dihitung pakai jari tangan, nggak bisa. Hah? Saya hatta yang baru lihat, karena nggak ada perbaikan nuskah. Kan nuskah orang maksudnya berubah. Ta'lilun lil amri bil istiqamati 'alal ahdi. Ini alasan Allah memerintahkan untuk istiqamah di atas janji. Fa huwa amrun biha li'annaha min a'malil muttaqin. Allah merintahkan untuk istiqamah karena istiqamah merupakan amalan orang yang bertakwa. Alladzina yuhibbuhumullah, yang mana mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi syarat dan dalam terdapat isyarah annal wafa bil ahdi wal istiqamah alaihi min a'malil muttaqin,
Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya al-wafa, memenuhi janji, yaitu adalah untuk istiqomah atas suatu janji tersebut, ya istiqomah dengan istiqomah ya di atas janji tersebut, min a'malil muttaqin, termasuk amalan orang yang bertakwa. Wa taqwa, dan takwa itu artinya hiya taharruz bi ta'atillah an ma'siyatih. Taharruz ini adalah inkifaf. Ya, dia berlindung atau ihtiras ya maknanya. Berlindung. Melindungi diri, menjaga diri dengan taat kepada Allah dari maksiat kepadanya. Raja'a thawabihi wa khaufan min iqabihi. Berharap balasannya, berharap thawabnya, dan takut terhadap azab, hukumannya. Itu namanya takwa. Wa qala ta'ala, intinya syahidnya di sini apa? Yuhibbu. Allah yuhibbu. Ya, kita bukan lagi kajian tentang semua makna ayat, ya. Mana-mana nanti. Innallaha yuhibbut tawwabina. At-tawwabin jam'u tawwabin. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang at-tawwabin. At-tawwabin jama' dari kata tawwab. Tawwab dia adalah sighatu mubalaghatin min taubah. Sighah mubalaghah min taubah, dari kata taubat. Wa hiya lughatan ar-ruju'. Secara bahasa taubah itu adalah rujuk kembali. Wa syar'an, secara syariat ar-ruju'u anidzanbi. Ya, kembali. Maksudnya di sini rujuk ini insyiraf, berpaling dari dosa. Kembali kepada Allah ya dengan berpaling dari dosa. Paham ya? Ada tafsiruha fi haqqil abdi. Ini tafsir, ya tafsirnya kalau kita sandarkan kepada para hamba. Jadi berarti kalau para hamba tawwab adalah orang-orang yang sering bertaubat, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fi haqqillah fatawwabu min asma'ihi, min asma'illahi ta'ala. Maka tawab ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, al-abd tawwabun wallahu tawwabun. Abd itu tawab dan Allah juga tawab. Fa taubatul abdi ruju'uhu ila sayyidihi. Taubatnya hamba itu kembalinya dia kepada tuannya dari dosa-dosa yang telah berlalu dia lakukan. Wa taubatullah naw'ani, dan taubatnya Allah terbagi dua. Ada dua jenis. Pertama iznun wa taufiqun. Izin dan apa? Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik untuk apa? Taufik li taubah. Taufik untuk taubat. Wa qabulun wa i'tidadun, ya, dan juga maknanya qabulun wa i'tidad. Qabul apa? Diterima, wa i'tidadun, dan dianggap sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Jadi mahma kanat adz-dzunub, mahma kasratiz dzunub, na'afallahu azza wa jalla yaqbalu taubatana. Apapun dosa, seberapa banyak dosa yang kita pernah lakukan, jangan lihat ke belakang. Kita tuh ngelihatnya ke depan. Kalau ngelihat ke belakang, jalannya ke depan, nyungsep. Nah, iya, harganya penyampai ke tujuan. Fokus ke depan. Ya. Adapun yang belakang, ya kita hanya ingatkan dalam rangka menyesal gitu kan, menyesalinya. Nah, barakallahu fiik. Titik.
Wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ganti lagi. Allah Azza wa Jalla cinta terhadap al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin jam'u mutatahhirin. Mutatahhirin jamak dari kata mutatahhir. Dia ismu fa'ilin minat taharah. Dia isim fa'il dari kata at-taharah. Apa maknanya? Wahyan nazahah. Apa namanya? Ya. Dan dia adalah an-nazahah wan nadhafah. Apa artinya? Suci. Mensucikan, membersihkan, ya, anil aqdhar, dari kotoran-kotoran, hissiyatan kanat atau ma'nawiyatan, baik kotorannya hissi atau kotoran apa? Ma'nawiyah. Kotoran hissiyah ini maksudnya apa? Apa? Tele. Hah? Oh, tahu kasroh, ya. Tahu di kasroh. Tapi laisa bikuliyah ya, tahu di kasroh itu. Ya. Ya dia kotoran sih. Semuanya kotoran. Ma'nawiyah apa ma'nawiyah? Kotoran apa? Berarti kufur. Kotoran kekufuran, kesyirikan, kefasikan, kehasadan, dan yang lain-lain dari kotoran-kotoran hati. Nah, fafil ayatil karimah, dalam ayat yang mulia ini, ikhbarun minallah subhanahu. Ada pengkabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala an mahabbatihi. Tentang rasa cintanya Allah lihadaini sinfaini, kepada dua kelompok ini. Apa kelompoknya? Yaitu min ibadihi tawabin wal mutatahhirin. Ya, kelompok pertama adalah hamba-hambanya yang suka tobat, ya, karena namanya orang berdosa. Ya, mahma kanat istiqamatuhu na'am fasataqa az-zunub. Ya, seberapa kuat dia istiqomah, maka suatu saat akan ada yang namanya dosa dia lakukan. Tobat lagi, tobat dan tobat. Tapi bukan berarti bermudah-mudahan. Nah, dan yang kedua adalah Allah suka terhadap orang yang mutatahhir, yang suka mensucikan jiwanya. Ya, mensucikan apa? Jiwa dan mensucikan diri. Ya, jangan sampai antum mengatakan, Ustadz, antum kenapa nggak mandi-mandi? Bau badak antum. Ustadz, yang penting hati ana bersih, Ustadz. Yang penting hati ana suci. Ya nggak gitu, Pak. Kamu tuh mengganggu hidung seorang gitu. Bukan orang lain, banyak orang. Ya, ini ketek kagak disemprot, pakai Rexona, Tawas atau apapun gitu ya. Apalah pokoknya. Jam 9 udah bau comberan. Ini kan ganggu orang. Jadi ada dua, alhamdulillah. Allah suka, makanya dalam hadis apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu azza wa jalla itu jamil, maha indah dan suka keindahan. Di antara indah enggak bau. Apalagi antum ini udah besar antum ini. Ya. Masih bau juga, la ilaha illallah. Paham ya, Bun? Paham, Jack? Nah, jangan jorok. Akhwat nggak suka sama ikhwan yang jorok. Udah peci,
udah kayak peci busuk. Putih jadi coklat. Bukan coklat, hitam. Sini nih. Lagi dicuci. La ilaha illallah. Nggak boleh kayak gitu ya kan. Ya, jorok. Jangan antum ini bujang ini nanti antum bakal ta'aruf sama akhwat. Akhwat bakal nanya gitu. Di antara misalnya antum tanya, apa yang antum nggak suka dari sesuatu perkara? Satu, bau. Wah, antum udah gagal di situ tuh. Saya bau ketek lagi. Oh. Tapi coba saya usahakan untuk beli SR12 misalnya itu. Atau beli apa Tawas. Beli MBK. Beli apa? MBG. Prabowo. Ngawur. Kayak gitu ya kan, antum harus bersih. Gigi disikat. Udah kayak pisang. Enggak itu. Udah kayak habis makan apa? Udah kayak pisang moli. Ya Allah. Jadi harus antum bersihkan antum. Nah, qaulu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Sababun nuzuli hadhil ayatil karimah, sebab turunnya ayat yang mulia ini, kama dzakarahu Ibnu Katsirin wa ghairuh, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, anna qauman za'amu, bahwasanya ada satu kaum mereka menyangka, annahum yuhibbunallah, ya, bahwasanya mereka telah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Fabatalahumullah, Allah Azza wa Jalla menguji mereka. Ai ikhtabarahum bihadil ayat, dengan ayat ini Allah uji. Ya. Fahiyah, maka ayat ini hikayah hakimatun, sebuah hakim. Ya, yang mengadili siapa yang jujur nih kira-kira. Ala kulli manidda'a mahabbatallah, kepada setiap orang yang mengklaim dia cinta kepada Allah. Ya. Jadi cintanya betul atau cinta palsu? Cintamu palsu atau betul? Gitu. Jangan cuma klaim cinta. Paham ya? Karena kalau cuma klaim semata semua orang bisa. Tapi cinta yang hakiki adalah cinta yang penuh makna, gitu kan. Bukan hanya klaim semata, gitu. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Setiap orang mengklaim punya hubungan spesial dengan Laila, dan Laila enggak pernah ngakuin sedikit pun yang mereka klaim. Jadi bukan klaim. Walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, dan dia bukan di atas jalan Nabi Muhammad. Bi annahu kadzibun fi da'wa, berarti dia adalah orang yang dusta di dalam klaimnya. Wa qawlu yuhibbukumullah ay yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatukum wa huwa mahabbatu iyyakum wa huwa a'dhamu minal awwal. Nah, lihat di sini. Kalau kalian cinta kepada Allah dengan benar, maka akan terhasilkan bagi kalian akan mendapatkan fawqa ma talabtum, lebih dari apa yang kalian tuntut, min mahabbatikum iyyahu, dari cinta kalian kepada Allah. Itu apa yang lebihnya? Itu adalah cintanya Allah kepada kalian. Wa huwa a'dhamu. Ini lebih a'dham. Apa a'dham artinya? Lebih besar. Cintanya Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah.
Hadza jawabu syart, ini jawab syarat. Fi qauli pada firman Ta'ala, man yartad minkum an dini. Siapa orang memurtad ya di antara kalian dari agamanya, fa sawfa ya'tillah biqaumin, akan niscaya nanti Allah akan ganti, datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah, enggak murtad. Ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihil 'azimatin annahu man tawalla an nusrati dini. Allah berfirman mukhbiran an qudratihi, dalam rangka mengkhabarkan tentang maha kemampuannya Allah yang besar. Itu man tawalla an nusrati dini wa iqamati syariati annahu yastabdilu bihi man huwa khairun minhu. Barang siapa yang berpaling ya dari menolong agama Allah, dari menegakkan syariat Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengganti dia dengan yang lebih baik daripada dia. Barakallahu fikum. Jadi apa? Allah sebenarnya enggak butuh. Yang namanya gantian juga Allah enggak butuh sebenarnya. Tapi Allah Azza wa Jalla ya adalah zat yang maha hakim, bijaksana, hikmah perbuatannya. Wa hum qaumun muttasifuna bi sifatin 'azimatin min a'zamiha. Yaitu Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, ya mereka adalah suatu kaum yang memiliki sifat dan yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat yang paling mulianya adalah Anallaha yuhibbuhum wa hum yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka. Ini Masya Allah ya. Mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengannya adalah Abu Bakr as-Siddiq wa jayshuhu minas sahabah wa tabi'in. Abu Bakr as-Siddiq, bala tentaranya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ya, radhiyallahu taala anhum. Ya, alladzina qatalu ahla riddah, yang mana mereka semua memerangi orang-orang yang murtad ya. Artinya kalau nggak mau berdakwah gitu maksudnya ya. Kalau nggak mau berdakwah maka Allah Azza wa Jalla akan ganti yang lebih baik lagi daripada ya kita. Antum harus berdakwah nanti. Semua kullu man jaa ba'dam, kemudian orang yang datang setelah mereka, Abu Bakar dan sahabatnya, minal muqatilina lil murtaddin ila yaumil qiyamah. Ya, mereka orang-orang yang harus ini juga memerangi orang-orang yang murtad sampai hari kiamat. Ya, inilah tugas pemimpin harusnya ya kawan. Bukan sibuk MBG. Makanan gratis. MBG, dana banyak banget, duit mendingan bagiin ke orang yang agak mampu. Ya, banyak orang yang kagak gablek duit, bagiin we duit, kagak butuh makanan mereka mah. Ya, banyak nggak orang yang kagak gablek duit? Banyak orang-orang rakyat jelata masyarakat, segala belagu buat. Udah banyak racunan jadinya kan, pada pingsan, ada orang bocah SD keseruduk mobilnya. Iya, di Jakarta sono. Bocah-bocah SD keseruduk mobil. Pada berdarah, kelindes. Kata sopirnya apa? Iya, tadi saya mau nginjak rem, malah ngegas. Ya lagi, bagiin MBG sampai ke dalam lapangan. Nggak sekalian ke kelas. Ya, ini program Busrut ya kan. Ya, program Busrut. Fokus tuh orang murtad dibunuh. Dianya juga murtad sih. Sujud ke Ke makamnya siapa? Soekarno-Hatta ternyata. Sujudnya ke makaman Soekarno. Siapa sujud? Prabowo. Sujud, antum lihat. Mungkin itu sutra. Head deh.
Udah kayak orang Murji'ah. Apa baik dijadiin alasan? Ya. Ini tugas pemimpin tuh ada orang murtad, tebas palanya gitu. Insya Allah di negeri Indonesia nih, ana jamin, inilah makmur. Nggak ada colong-colong gitu, nggak ada. Colong tangannya pada buntung di jalanan. Yang nyolong dieksekusi, yang suka bunuh begal. Kalimat ini tanah gerogot tambah tentram lagi sudah. Iya. Orang-orang murtad dibunuhin. Harusnya gitu diperangi. Cuma kan Indonesia kan negeri ya ala kadarnya. Hidup di sini gue udah bersyukur ya bisa hidup. Karena banyak orangnya kesusahan. Negara api. Lihat Abu Bakar, baru menjabat jadi pemimpin. Orang-orang gak mau berzakat, sikat, perangin. Orang yang murtad, sikat, perangin. Gitu. Ya, Abu Bakar itu tugasnya. Langsung orang-orang yang gak mau nerima dakwah yang murtad, ya habis. Coba di sini mah, mikirin duit, bayar duit. Giliran lagi capres mah, apa aja dijanjiin. Sebagian ini Ustadz apa ya ngomongnya, Salafi, Murji'ah berbaju Salafi gitulah ya, jenggotnya doang panjang, ngomong gini, kita harus memilih salah satu calon karena irtikab akhafud dorarain, ya kita menunggangi mudarat yang lebih ringan lagi. Loh, orang semuanya mudarat, ya semuanya mudarat. Nanti kalau dia yang kepilih, nanti bakal ada gini dan gini. Alhasil apa? Ada sebagian ustadz yang katanya Salafi, dia malah kampanye atau bikin isyarat-isyarat. Maka tauhid, kenapa tauhid begini? Ya, ketika capres doang, ini kan tandanya apa? Satu. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dikencengin satunya. Maksudnya coblos nomor 1. Innalillah. Ada loh yang kayak gitu. Sampai makin dalil-dalil Quran. Ya. Kalau yang 2 bagaimana? Raq'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Raq'ah. Loh. Kacau saudara. Katanya ini lebih ringan. Seperti Ustadz siapa yang kemarin milih siapa tuh? Milih Anies. Siapa yang kemarin bilang ya? Tahu. Emang betul. Antum lihat? Hah? Abdul Tausikal. Oh emang dia mah semoga diberi hidayah ya. Kita semua dan dia juga. Berani gitu sekarang. Semua ini mereka orang-orang yang akan menerapkan hukum tauhid. Masa antum bantuin untuk merusak muka bumi ini? Merusak tauhid dengan irtikab akhafud dorarain. Nah sekarang Prabowo ngomong gini. Ini sekarang baru kepilih dari 2000 berapa dulu? Dari 2012. Ya. Antara Prabowo, Jokowi. Kita masih sanggup masuk gorong-gorong. Kentut gorong-gorong. Ya. IKN hancur sekarang. Hah? Utang di mana-mana.
Raja Ampat dihancurin, proyeknya dihancurin, keindahan alam. Kemarin lagi banjir di Sulawesi, ya, Sumatera, tuh banyak banget pohon pada ditebang-tebangin, botak jadinya tuh hutan. Ini kan nanti diganti sama sawit, ya sawit kan akarnya paling semana sih Pak? Agak nyerap air sawit mah. Kalau banjir pada tumbang. Coba kalau yang kokoh, akarnya ke dalam, ya asluha sabitun wa far'uha fis sama. Iya, ini nggak mikir. Yang dimikirin cuma biar dapat duit. Nggak ada kepikiran orang murtad dibunuh, orang dikasih panggung, orang murtad. Tuh Deddy Corbuzier baru masuk Islam murtad lagi. Dengan keyakinan yang ngawur. Mendingan kalau nggak usah masuk Islam, mendingan kalau nggak belajar kayak gitu, belajar jelas. Banyak yang siapa artis tuh Islam murtad tebas langsung gitu harusnya. Nah ini kalau di Arab Saudi habis sudah. Paham ya? Ini diancam sama Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan apa? Syariat. Udah saat jadi khawarijnya. Udah. Iya. Wa qala ta'ala, lihat dikit lagi ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah Azza wa Jalla, sungguh Allah cinta terhadap orang-orang yang dia berperang di jalan Allah. Ikhbarun minhu, ini pengkabaran dari Allah, muakkadun annahu subhanahu yuhib. Dan menekankan bahwasanya Allah Azza wa Jalla cinta man ittasafa bi hadhihi sifat, dengan orang yang disifati dengan sifat ini. Apa sifat apa? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi, itu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ayyuha yujahiduna bi amwalihim, dia bermujahadah, berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan diri mereka, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatnya Allah. Kalau sekarang kita mau jihad di mana? Enggak ada. Sama ulil amri kagak punya. Kemarin perang Ambon dulu, ya, ketika presidennya Abdurrahman Wahid enggak diizinin. Sampai-sampai Ustadz Ja'far Umar Thalib, ya, datang ke Istana Negara, di depan Istana Negara datang sama Muhammad Umar Asewet, ditemenin tuh, diteriakin tuh Abdurrahman Wahid. Tahu Abdurrahman Wahid kan? Gus Dur, ya, Kiai NU katanya. Yang katanya kalau rapat tidur tapi bisa jawab. Keren juga ilmunya. Ya, katanya begitu. Wallahu a'lam. Berarti dulu di zamannya Gus Dur ini, dia ulil amri bukan? Bukan. Ini nggak diizinin perang. Mereka berangkat nih di atas komandonya, panglimanya, askar jihad, yaitu adalah Ja'far Umar Thalib rahimahullah ta'ala. Ja'far udah betul akidahnya, adalah sisi kayak pemimpin dan semisalnya. Kalau berangkat, berarti mereka ini adalah orang-orang yang perang enggak sama pemimpin, karena pemimpin enggak izinkan, karena pada situ tuh enggak darurat segala macam. Pak, itu orang Ambon udah dibantai sama orang Kristen. Masa masih nunggu pemimpin serang? Sikat udah. Itu pun bukan ulil amri toh. Maaf. Pemimpinnya juga bukan ulil. Sama pemimpin itu jihad difa tolap. Bukan jihad difa. Ini difa nih. Katanya ceritanya gitu pada saat itu. Paham ya? Ini orang-orang nggak paham. Dah, kita lanjut lagi. Akhirnya Ambon ini Masya Allah, ya, banyak Islam sekarang.
menang. Walaupun banyak yang mati peristiwa itu kan, sebagian. Dan juga tapi hikmahnya besar, banyak yang jadi ustadz. Karena kan nggak cepat ya kan, lama itu, waktu perang itu lama. Dan anaknya dapat Ustaz Ja'far ya. Kamu nggak tahu Ustaz Ja'far ya? Nggak tahu? Hah? Nggak tahu Ustaz Ja'far Umar Thalib? Ja'far Thalib nggak tahu? Waduh. Belum lama banget. Yusufuna anfusahum bil indal qital wa la yazulun an amakinihim. Ya, mereka sofan ini berbaris, diri mereka berbaris ketika berperang dan mereka tidak meninggalkan tempat-tempat mereka. Ka'anna bunyanun marsus, ya seakan-akan mereka adalah bunyanun marsus. Bunyan ini bangunan, marsus ini yang teratur, yang tersusun kokoh. Ya, qatursa ba'duhu bi ba'din, ya, disusun sebagiannya dengan sebagian lain. Ya, disusun dengan teratur maksudnya. Wa ulziqa ba'duhu bi ba'din, dan ditata secara rapat. Falaisa fihi farjatun wala khalal, tidak ada celah dan tidak ada khalal. Furjatun, ya, tidak ada dalamnya celah dan juga tidak ada khalal. Nah, wa qawluhu wa huwal ghafur ay katsirul maghfirah. Allah azza wa jalla adalah zat yang maha mengampun. Wal ghafur as-satr, ya, ghafur adalah satr, ya, penutup. Fa huwa subhanahu yaghfiru liman taba ila. Allah azza wa jalla akan yaghfir bagi orang yang taubat kepadanya, yang kembali kepadanya. Ay yasturu dzunubah, Allah azza wa jalla akan tutup dosanya. Tutup dosanya maksudnya ghufran itu, paham ya? Maghfirah, Allah tutup dosanya bagi orang yang dia kembali kepada Allah. Wa yatajawazu an khotoyahu, dan Allah azza wa jalla akan memaafkan kesalahan-kesalahan. Wal wadud minal wud wa huwa khalisul hubbi. Nah, ini adalah cinta yang murni. Fa huwa subhana wadudun bima'na annahu yuhibbu ahla ta'atihi. Allah azza wa jalla adalah zat yang wadud, maknanya cinta orang yang taat. Ya, ghafurul wadud, Allah cinta orang yang taat. Allah maha mengampuni dan maha cinta terhadap orang yang taubat juga. Jadi Allah azza wa jalla mencintai, memaafkan orang yang berdosa, orang yang bertobat Allah tutupi. Kemudian setelah taubat, taat Allah cintanya. Paham ya? Ajib. Cinta dengan cinta yang murni, wah ini tidak ada kecuali pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau orang ini kan salah sama kita maafkan, tapi terkadang apa? Buru-buru kita cinta, benci masih. Nah, ini Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah. Wa fi dzikri hadainil ismainil karimaini, dan dalam menyebutkan dua nama yang mulia ini, muqtarinina muqtaraini sirrun latif, ya, di digandengkan atau dibersamai dengan sirrun latif, rahasia yang halus, masya Allah ya. Wa huwa annahu yuhibbu abdahu ba'dal maghfirah, yaitu Allah mencintai hambanya setelah diampuni. Fa yaghfiru lahu wa yuhibbuhu ba'da dzalik. Seperti yang anak kata dia. Nah, Allah ampuni hambanya, Allah tutupkan dosanya, habis itu Allah cintai dia. Ini masya Allah. Ya, seperti yang kata, tidak ada yang sanggup, jarang. Asyahid min hadhil ayatil karimah, syahidnya adalah anna fiha itsbatal mahabbah wal mawaddah lillah. Nah, adapun syahid nih insyaallah nanti kita udah jam ini. Berapa? Iya pas. Enggak apa-apa, besok aja. Alhamdulillah rabbil alamin.